Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miftahul Dilhaq. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran yang tanggap budaya atau Culture Responsive Teaching. Nah, di sini untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah prinsip pengajaran asesmen pada sub koneksi antara materi di topik keempat. Nah, CRT sendiri yaitu adalah suatu model pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik. Nah, pembelajaran yang tangkap budaya atau juga dikenal dengan kultur responsive teaching ini, metode pembelajaran fokus pada persamaan hak peserta didik untuk dapat pengajaran tanpa membedakan latar belakang. Nah, tanpa membedakan latar belakang dalam dunia pendidikan, CRT ini model pembelajaran yang teoritis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik untuk menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Nah, di sini ada proporsi CRT itu, ada 3, yaitu peserta didik mencapai kesuksesan akademis. Nah, ini akan 7 dari CRT. Yang kedua itu peserta didik mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi pada bidang budaya atau kultur kompetens. Dan yang terakhir itu peserta didik membangun kesadaran kritis. Nah, di sini kesadaran kritisnya sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Nah, dimaksudkan di sini itu agar dapat mereka itu tahu mengenai budaya mereka masing-masing. Nah, jadi mereka itu memiliki kompetensi budaya dan tidak uh, terombang-ambing dengan budaya-budaya dari luar. Jadi mereka itu dapat memiliki kesadaran kritis terhadap budaya mereka sendiri. Nah, selanjutnya itu prinsip pada aplikasi CRT ada 5, yaitu pada saat pengaplikasian CRT di kelas harus adanya beberapa hal yang penting. Yang pertama itu pentingnya budaya. Nah, melihat bagaimana budaya yang berada di lokal tersebut atau di tempat tersebut. Nah, yang kedua itu pengetahuan terbentuk sebagai bagian dari konstruksi sosial. Nah, yang ketiga itu inklusivitas budaya, berarti di sini kita masukkan budaya kepada pembelajaran-pembelajaran yang ada di kelas. Nah, jadi kita hubungkan antara pembelajaran yang ada di kelas karena saya mengaku pada mata pelajaran matematika, tentu kita hubungkan antara materi-materi matematika tersebut dengan budaya-budaya yang ada di sekitar budaya lokal kita. Nah, keempat itu prestasi akademis tidak terbatas pada dimensi intellectual and science. Nah, di sini tidak terbatas pada dimensi intelektual saja, di mana pada intelektual and science ini itu berdasarkan kognitif saja, berdasarkan terhadap nilai saja, itu tidak dapat ditentukan melalui budaya juga. Nah, yang terakhir itu keseimbangan antara dan keterpaduan antara kesatuan dan keberagaman. Nah, di sini diartikan bahwa jika pada satu kelas memiliki perbedaan budaya atau perbedaan pada lingkup ras, agama ataupun kultur masing-masing peserta didik, nah, di sana dapat terjadinya keterpaduan dan kesatuan. Selanjutnya itu karakteristik CRT. Nah, di sini ada 7 karakteristik dari CRT yang adalah positive perspective on parents and families. Nah, itu artinya guru membangun hubungan yang baik dengan orang tua serta keluarga peserta didik. Nah, di sini guru bertujuan untuk membangun lah istilahnya untuk hubungan antara orang tua dan juga keluarga dan juga pendidik agar memiliki hubungan yang baik. Nah, yang kedua itu communication of high expectation. Nah, communication of expectation artinya itu memiliki ekspektasi kemampuan untuk berkomunikasi dengan ekspektasi yang tinggi. Nah, guru memberikan pujian pada prestasi kepada peserta didik. Nah, apa-apa saja prestasi peserta didik itu dapat diberikan pujian oleh guru. Nah, dan memberikan simpati jika peserta didik gagal dalam proses akademiknya. Berarti di sini dimaksudkan dalam hal-hal seperti jika adanya prestasi maupun
kegagalan dari peserta didik, guru tetap mendukung apapun hasilnya dengan memberikan pujian ataupun memberikan semangat motivasi lebih. Yang ketiga itu learning within the context of culture. Nah, di sini artinya adanya keberagaman budaya di setiap peserta didik yang ada di sekolah. Nah, jadi serta adanya proses globalisasi yang mengharuskan pengembangan pemahaman terhadap yang mendalam tentang budaya di antara populasi. Yang keempat itu student centered institution. Nah, di sini artinya pembelajaran yang tercipta harus dapat membuat peserta didik sebagai pusat utama atau porosnya. Nah, peran guru hanya sebagai perencana pembelajaran dan jika diperlukan adanya dari aktivitas dan komunikasi yang positif antara peserta didik. Nah, kegiatan pembelajaran yang memahami peserta didik tersebut, nah, sebagai individu yang dapat mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Yang kelima itu culturally mediated instruction. Nah, di sini artinya kegiatan multikultural yang sedang berlangsung dalam ruang kelas menimbulkan kesadaran akan keberagaman. Nah, jadi agar didapatkan kesadaran bahwa tidak adanya keberagaman multikultural sedang berada dalam kelas. Nah, yang keenam itu refreshing the curriculum. Artinya sekolah harus membuat kurikulum yang dapat membangun karakter pendidik dan tidak hanya fokus pada hasil. Nah, bagaimana karakter CRT itu? Di situ ya berhubungan juga dengan sekolah, tidak hanya pada guru, tapi juga sekolah yang memfasilitasi, yang berfokus, dan tidak hanya berfokus pada nilai akademi saja, fokus pada hasil saja, tapi juga berfokus pada hal-hal seperti tanggap budaya ini. Yang terakhir itu teacher as facilitator. Nah, di sini berkaitan dengan yang nomor 4 tadi, di mana pada CRT itu biasanya memiliki karakteristik guru hanya sebagai fasilitator dan tidak sebagai center dari pusat pada pembelajaran. Nah, di sini berarti tidak selamanya pembelajaran itu pembelajaran langsung ataupun memakai metode ceramah dan kelas. Oke, selanjutnya yaitu sintak pendekatan CRT. Nah, langkah-langkah ini dikemukakan oleh Gui pada tahun 2000. Jadi yang pertama itu identitas diri peserta didik. Nah, peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Nah, di sini dijelaskan ataupun disampaikan budaya dari lokal peserta didik tersebut kita kenalkan kepada peserta didik. Kadang peserta didik tersebut ada yang belum tahu mengenai budaya sendiri, begitu. Nah, yang kedua itu pemahaman budaya. Nah, peserta didik mengkonstruksikan pemahaman budaya tentang ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Nah, di peserta didik kita kenalkan dengan budaya yang berada di sekitarnya, lalu kita suruh peserta didik ataupun kita minta peserta didik untuk mencari lebih tentang budaya tersebut, apa saja yang terjadi pada budaya, kapan dilaksanakan, kalau itu dilaksanakan secara berkala, dan lain halnya mengenai tentang budaya-budaya tersebut, agar mereka dapat mengenal lebih tentang budaya mereka tersebut. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Nah, di sini peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budayanya tersebut yang telah dicarinya. Yang keempat itu berpikir kritis untuk reflektif di sini, di mana peserta didik membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan bimbingan guru. Nah, yang kelima itu konstruksi transformatif. Nah, di sini pada tahap akhir itu peserta didik menjadikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Nah, sebuah proyek ini dapat berupa penyelesaian masalah ataupun proyek-proyek budaya lainnya. Di sini karena saya matematika lebih kepada proyek-proyek penyelesaian masalah ataupun bisa dibuatkan pada materi bangun ruang dapat membuat sebuah rumah adat nantinya. Nah, itu tergantung dari kreativitas dari gurunya lagi untuk konstruksi transformatif. Nah, di sini pada CRT itu harus mengutamakan beberapa hal yaitu bagaimana cara kita memasukkan unsur budaya
ke dalam CRT, ke dalam pembelajaran kita. Kita hubungkan antara materi kita yang biasa itu sulit untuk dihubungkan dengan budaya, matematika, itu kita harus hubungkan dengan budaya-budaya lokal, budaya-budaya lokal yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya itu mengenai karakteristik seorang guru. Nah, bagaimana seorang guru tersebut dapat dikatakan guru yang CRT ataupun guru yang tanggap budaya? Yang pertama itu mempunyai kesadaran sosiokultural. Yang kedua itu mempunyai informasi terhadap keberagaman latar belakang peserta didik. Jadi dia itu sudah mencari tahu atau mengetahui bagaimana latar belakang peserta didik. Nah, yang ketiga itu mempunyai kepercayaan diri dalam mengemban tugas, dan keempat memahami bagaimana peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dan mendorong peserta didik mengembangkan konstruksi pengetahuan sendiri. Yang kelima itu mengetahui pola hidup peserta didik, dan yang keenam itu menggunakan informasi mengenai pola hidup peserta didik untuk mendesain pembelajaran yang bermakna. Jadi intinya di sini adalah guru sebagai ataupun guru harus mengenal karakteristik peserta didik dan harus meninjau kembali bagaimana karakteristik literal ataupun karakteristik dari budaya-budaya masing-masing peserta didiknya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana dia latar belakang budayanya, begitu. Selanjutnya yaitu dengan demikian CRT tidak hanya bertujuan membekali guru untuk menyadari ataupun menghormati dan mengakui kenyataan bahwa terdapat keberagaman budaya atau nilai berbeda pada peserta didik yang berasal dari latar belakang suku, agama, bahasa, dan Islam berbeda. Tapi juga mempunyai sisi pengetahuan lebih mendalam mengenai sisi khusus atau keunikan dari budaya peserta didik dan menggunakannya sebagai titik berangkat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini kita sebagai guru itu harus menyadarkan diri ataupun harus tahu mengenai menghormati atau mengakui bahwa peserta didik itu berasal dari berbagai macam latar belakang. Tidak hanya satu latar belakang, tapi berbagai macam. Apalagi yang berasal dari suku, agama, bahasa, atau etnis yang berbeda. Nah, itu dapat kita pelajari bagaimana keunikan-keunikan masing-masing peserta didik tersebut. Nah, dengan hal itu kita dapat merencanakan pembelajaran yang lebih beragam dan juga tidak membosankan untuk peserta didik nantinya. Nah, di sini yang kaitan CRT dengan lingkungan belajar peserta didik. Salah satu cara guru untuk menciptakan lingkungan belajar peserta didik yang baik yaitu dengan menciptakan hubungan positif antar peserta didik. Nah, hubungan positif ini misalnya hubungan antara sesama peserta didik, hubungan antara peserta didik dan guru, ataupun hubungan antara materi peserta didik dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, dan antara hubungan tersebut, hubungan antara peserta didik dimanifestasikan dalam bentuk sikap saling menghargai. Apapun kondisi latar belakang mereka tidak boleh terjadinya hal yang tidak kita inginkan, seperti hal-hal seperti bully, ataupun hal-hal seperti cemooh, ataupun hal-hal lainnya yang tidak patut untuk dilakukan. Nah, antara sama peserta didik itu mengakibatkan peserta didik yang dibully merasa rendah diri dan akhirnya menjadi tidak termotivasi dalam pembelajarannya. Nah, itu hal negatif yang terjadi. Nah, selanjutnya hubungan antara peserta didik dengan guru diwujudkan salah satunya dengan sikap yang ramah dan menyambut baik yang harus ditunjukkan pada guru kepada setiap peserta didik. Nah, guru harus menghargai setiap perbedaan dan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Inilah hakikatnya upaya guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berpihak kepada peserta didik. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun atmosfer lingkungan dalam kelas agar terdapatnya lingkungan kelas yang positif nantinya. Baik, sekian hasil dari apa yang saya sampaikan. Jika ada salah jangka, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.